Cerita pendek, Siluet di Sudut yang Tenang. Karya Olivia Monica Syaharani. Dalam hidupku, hanya hampa yang dapat kurasakan. Aku melangkah seperti sosok yang selalu kehilangan arah, jejak, dan entah akan kemana. Langit senja yang selalu memberikan warna jingga, tak lagi menghadirkan sebuah rasa damai yang kurasakan. Tiap hembusan angin, kini selalu mengingat bahwa aku telah sendiri di sini. Rumah hangatku kini berubah menjadi dingin. Ayah hanya memaku jiwanya pada sebuah kesibukan dan kekosongan. Tak ada kata-kata yang ia ucapkan untukku. Serasa tak ada pelukan yang pernah datang di saat terpurukku. Sosok yang sangat membuatku merasa kehilangan. Sosok yang membuatku merasa berantakan. Sosok yang membuatku merasa suram. Apa yang dapat kulakukan jika aku kehilangan perannya? Aku adalah Luna, dan aku rindu dengan ibuku. Rindu dengan aroma masakannya setiap pagi kuhirup nikmat masuk ke dalam rongga pernafasanku. Sungguh, apa yang bisa kuharapkan jika tak ada sosok ibu di sampingku? Setiap kali aku hanya bisa tersenyum dengan menutupi beribu kepedihanku di hadapan teman-teman. Aku selalu menata karir masa depanku untuk diriku sendiri, agar bisa aku banggakan di depan rumah kedua ibu. Namun, berkali-kali rasanya runtuh bak menara pasir yang dihempas dengan derasnya gelombang ombak besar. Berkali-kali aku menenangkan diriku sendiri. Ya, aku harus bisa membuktikan apa yang ibu impikan untukku dulu. Luna, nanti kamu selesai kuliah jam berapa? Tanya ayah yang tiba-tiba menghampiriku di teras belakang rumah. Sepertinya sore ya. Ada apa? Ayah ingin mengajakku untuk pergi ke makam ibu. Karena setiap minggu aku dan ayah pergi ke makam ibu untuk membersihkannya. Aku sangat bahagia sekali jika aku pergi ke rumah kedua ibu. Rasanya diriku tenang untuk bercerita tentang hal-hal yang ada di hari-hariku setelah ibu tiada. Hanya fokus menata karir yang bisa kulakukan agar bisa membahagiakan ayahku. Meskipun ayah sekarang berubah tak sehangat dulu. Aku tahu jika ayah juga merasakan seterpuruk itu. Pada sore yang muram itu, aku pergi bersama ayah ke rumah kedua ibuku. Kupu-kupu mengelilingi bunga yang kutaburkan di makam ibu. Banyak sekali hiruk pikuk yang kurasakan dapat kuceritakan di depan rumah ibu. Sungguh aku sangat merindukannya. Ayah hanya bisa terdiam dengan memendam kepedihan yang bisa kurasakan. Berkali-kali aku hanya bisa mengusap pundak ayahku untuk menguatkan pedihnya hati kita berdua. Sungguh, memang dunia ini hanyalah fana yang diciptakan. Pada malam yang dihiasi senyum bintang menghadapku seolah memberikan kekuatan. Di luar jendela yang mulai diselimuti dengan kabut yang tipis, aku melihat siluet sesosok perempuan yang membelakangiku. Rambutnya tergerai dengan cara yang begitu akrab. Aku pun tiba-tiba terkejut dengan hal itu. Ibu, gumamku yang tiba-tiba melontarkan kata ibu. Aku pun memandangnya dengan sangat tajam, berharap jika imajinasiku ini hanyalah main-main saja. Namun, siluet yang kupandang itu tak bergerak dalam detik yang terasa seperti keabadian. Aku sangat ingin mendekat dan memeluknya. Saat kabut perlahan menghilang, sosok itu pun hilang entah kemana. Aku hanya bisa berdiri dan memaku, memandang arah yang kosong. Saat itu aku terus berpikir, apakah aku mulai kehilangan akal pikiranku? Namun, jauh di lubuk hatiku ada sesuatu yang aneh. Rasa yang seakan-akan ibu ada di dekatku kembali. Rasa hangat yang kurasakan sebelum kepergian ibu. Aku selalu mencoba untuk menghilangkan bayangan yang terus menghantuiku. Tetapi, bayangan itu terus datang di dalam benakku. Berkali-kali siluet itu muncul di sudut-sudut yang kugemari. Aku pun menyadari jika siluet yang tiap kali kulihat adalah sosok ibu yang seolah menyemangatiku untuk berproses menata karirku. Aku bertanya-tanya, apa maksud dari semua ini? Apakah ini hanyalah rindu yang menjadi ilusi? Setiap kali aku melihat siluet itu, perasaanku seketika berbeda. Ada rasa tersendiri yang tersempil di sudut hatiku. Di
tengah kegelapan, aku pun menyadari ada sesuatu. Siluet itu datang kembali. Namun, siluet itu tak memberiku jawaban, melainkan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa diriku, tentang apa yang sebenarnya sedang kucari, dan tentang bagaimana aku bisa menemukan arti dalam perjalanan hidupku. Ibu mungkin tak lagi di sini. Aku memulai untuk tidak terlalu memikirkan tentang apa yang telah terjadi. Aku belajar untuk mengikhlaskan tentang semua hal yang benar-benar membuatku jatuh ke dalam lubang yang salah. Aku akan tekun untuk menata karirku menjadi seorang arsitektur profesional. Aku berharap agar ayah hidup lebih lama lagi. Entah jika aku kehilangan ayah juga apa yang mungkin akan terjadi pada diriku. Kehilangan ibu seperti kehilangan separuh nyawaku. Minggu depan adalah hari yang kutunggu-tunggu. Hari yang sangat bahagia dalam hidupku. Aku dinyatakan lulus menjadi sarjana 1. Aku pun berjanji untuk membahagiakan ayahku dan aku harus bisa mengembalikan senyum hangat yang dulu. Aku yakin bahwa ibu tenang di sana. Dengan datangnya siluet di sudut yang tenang, aku bisa melepas sebuah rinduku yang tak tertampung kepada ibu.